kami aturkan terima kasih juga kepada para hadirin, pada keluarga Rumah Inklusif, para teman-teman muda sahabat inklusif yang selama ini hadir dalam pembelajaran bersama bagaimana kita akan membangun, membumikan nilai-nilai inklusif bagi sosial, bagi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat yang hadir tidak hanya difabel. Karena memang Rumah Inklusif hadir bukan hanya untuk difabel. Yang hadir di sini juga tidak hanya keluarga difabel. Bapak, Ibu atau mbaknya yang mempunyai anak difabel. Bapak Ibu di sini bisa melihat justru anak-anak kami yang bisa dibawa, kami juga kaget. Seperti semisal Reza. Mas Reza di sana itu kami mengenal beliau, sosok Reza, dia tersenyum dipanggil, mungkin sudah 5 atau 7 tahun. Tetapi beliau belum pernah bisa hadir dalam kegiatan apapun. Karena kondisinya yang seperti itu dan ibunya single parent. Rumah Inklusif belum mampu menjemput anak-anak dan keluarganya ketika ada kegiatan seperti ini. Di sisi sana ada Reza, di sisi sana ada Salma. Salma Yamina di sana. Salma Yamina ini anak yang ikut Trukah, ikut mengawali kegiatan di Rumah Inklusif. Waktu itu sekolah komunitas 1 minggu 3 kali pada tahun 2015-2016. Tetapi kala itu Salma semakin membesar dan ibunya yang biasa mengantar atau bapaknya sudah tidak kuat ketika harus ngantar dan jemput dari Depok Rejo ke Kembaran. Akhirnya kami pun tidak bisa memaksa, tidak perlu memaksa anak-anak kami untuk terlibat secara sosial. Tetapi kita semua harus memberikan akses yang sama, akses yang sempurna, akses yang merdeka untuk keluarga-keluarga ini. Karena apapun alasannya, kita semua setara. Tidak ada yang beda. Kita lahir dari Tuhan. Pada saat kita di kandungan, kita juga dapat diberi doa-doa dari orang tua. Bahkan untuk umat Islam ada mapati. Usia kandungan pertama itu mapati, ada yang namanya among-among. Seperti kami kemarin dapat among-among dari Bu Pipit, 7 bulanan. Buat rayaan Bu Pipit di sini karena kebetulan lagi kerja bakti. Jadi walaupun satu berkat ternyata warik Bu. Nah, ini hanya yang membedakan justru ketika kita lahir di dunia. Orang itu membedakan, Mas Inggi, orangnya kok penuh dengan tato, aku jijik. Kalau sama Mas Inggi, ngeri itu rupanya itu. Nah, terus Wildan kok lanang ganteng ireng kayak kae. Begitu di Facebook dia dengan cewek cantik rupa putih, semua banyak yang komen. Bisa-bisanya sih dan kok untuk cewek ayu. Loh, ini kan sama saja. Sama saja mengenyek rupa Wildan, di mana hitamnya Wildan itu yang ngecat itu kan Tuhan, bukan kita. Ibarat terong warnanya ungu, tidak ada yang bisa ngecat seperti terong kecuali Tuhan. Begitupun Wildan, dia seperti itu, ya yang terbagus menurut Allah. Manusialah yang membedakan bahwa Wildan itu jelek. Kalau Wildan jelek, ngapain Ras Inggi itu membuat wajahnya dengan penuh tato, dengan hitam dan lain sebagainya. Sama anak-anak kita yang tidak mampu berjalan, teman-teman kita dari PPDI Banyumas, dari teman-teman Bina Akses, itu adalah komunitas difabel. Mereka tidak pernah menginginkan lahir atau hidup di dunia itu dengan sangat berbeda dengan manusia yang lainnya. Tangannya hilang, kakinya, atau matanya, meskipun sudah kumlot, kuliah, SD sampai IAIN Jogja, pinter, nilainya terbaik, tetapi nggak tahu ujuk-ujuk harus tunanetra. Seperti Pak Hakim yang di belakangnya Bu Seha. Beliau itu dulu pendiri MTS Sarbini. Tetapi puluhan tahun beliau terpuruk karena apa?
karena harus beradaptasi dengan dirinya, dengan lingkungannya yang tadinya bisa pergi mulang, ketemu dengan banyak guru, ratusan guru, semua harus sirna dalam sekejap. Hanya karena hidrosepalus pasca operasi beliau harus mengalami tunanetra. Inilah hal-hal yang ingin kami sampaikan dan alhamdulillah cerita-cerita seperti ini, perjuangan para keluarga ini semua terangkai begitu indahnya melalui karya di rumah inklusif yakni Batik Pegon. Bapak dan Ibu semua hadirin bisa melihat kayaknya batik-batik yang di depan ini tak ada yang sama dengan batik-batik yang ada di situ.